banyak sekali saat itu kita lanjutkan kajian tentang sampai terpecah belahnya jamaah salafi ataupun yang mengusung dakwah salafi ini merupakan sisi lain sesuatu yang sangat memprihatinkan. Namun di sisi lain ternyata kelihatannya di sana ada sisi nilai apa yang disebut dengan tamhis ya, seleksi ya, mana yang betul-betul siapa yang sebenarnya betul-betul mengangkat bendera dakwah salaf dan siapa yang sebenarnya mengangkat bendera dakwah salaf yang palsu. Nah, menurut Ustaz, setelah tadi Ustaz menyampaikan fenomena yang ganjil dari beberapa kelompok-kelompok yang berintimak ataupun yang menasabkan dirinya, menisbahkan dirinya kepada salafiyah ini, maka apa yang Ustaz taujihat Ustaz terhadap dakwah salaf khususnya bagi para orang yang ingin atau bahkan saat sekarang ini bisa dibilang euforia saja, euforia terhadap sesuatu yang disebut dengan dakwah salaf dan dakwah sunnah. Ini tafadhol Ustaz, taujihat atau taujihat Ustaz seperti apa? Ya mungkin taujihat dan bagaimana kita lanjutkan catatan. Jadi setelah kita tadi menunjukkan bahwasannya kata salaf itu harus setiap mengikuti Al-Quran, Sunnah dan salaf soleh. Kemudian juga kita mengatakan kata salaf itu tidak boleh diklaim dari satu kelompok saja, karena kalau diklaim satu kelompok saja sekarang ini sudah terpecah ulang, sudah beragam kelompok istilah yang salaf tadi, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Belum lagi nanti masing-masing ustaz itu juga mempunyai hikmahnya sendiri-sendiri. Kadang-kadang terjadi gesekan yang antara ustaz yang lainnya. Kemudian yang berikutnya juga harus kita pahami, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kata-kata salaf itu adalah sifat. Ya, adalah sifat bagi orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian juga catatan yang lain, bahwasanya bukan berarti tadi kita sudah mengatakan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah. Bukan berarti ketika ada kalangan yang menisbatkan diri pada ahli sunnah wal jamaah, ya ini kan berarti ahli sunnah jamaah cakupannya besar. Bukan berarti ketika ada kelompok-kelompok yang mengatakan kami ahli sunnah wal jamaah, kemudian dalam barisan ahli sunnah wal jamaah itu ada kekeliruan. Tidak berarti dalam kalau begitu kita tinggalkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu, kemudian kita ganti dengan nama kelompok salafi saja. Kita lihat dalam sejarah. Misal pernahkah Ibnu Taimiyah, menamakan dirinya adalah salafi? Saya kira tidak pernah. Pernahkah misal Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dirinya? Ya, karena ketika itu terjadi pergolakan, Ibnu Taimiyah di penjara, dan yang memenjara beliau secara umum masih berada dalam barisan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi beliau tidak pernah menyatakan, udah kita ganti karena ahli sunnah wal jamaah sudah rusak, sudah saling modern, kemudian kita ganti dengan salafi sebagai pembeda. Ini kelompok menyimpang, ini kelompok yang benar, itu tidak. Hadirin sekalian, kita ambil contoh Sandinga. Ini unik, ini perlu kita cermati. Sebagian kalangan mengatakan Sandinga itu, saya Abdullah bin Aziz bin Baz, beliau pada tahun 70-an sempat dalam sebagian artikelnya disematkan kata-kata Al-Athari, karena ada orang selanjutnya as-salafi atau Al-Athari. Sekarang saya minta, adakah buku Sandinga sekarang ditulis di belakangnya nama Al-Athari Al-Salafi? Ada tidak? Yang resmi tulisan beliau? Tidak ada. Ya, baik itu Syekh Utsaimin, itu tidak ada ditulis di belakang itu Syekh Utsaimin Al-Athari, murni tulisan tangan dia atau dalam kitab karya dia. Itu kan tidak ada. Ya, misal ini lagu-lagunya Syekh Utsaimin. Ya, misalnya buku yang lengkap, termasuk buku yang lumayan masih baru ya, pada tahun 2005. Ini kan disebutkan Muhammad bin Salim bin Utsaimin rahimahullah, Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah. Ya, tidak ada kata-kata as-salafi, tidak ada kata-kata tadi. Kenapa Syekh Baz sempat menyimakkan menggunakan kata-kata al-Athari tadi dalam nama beliau, kemudian beliau tidak menggunakannya. Jadi tentunya sebagai satu bahan renungan, bahwa saya penggunaan atau menyimakkan diri dan menggunakan kata-kata salaf itu bukanlah suatu keharusan. Dan nanti kalau saya ada waktu, kita akan tampilkan pernyataan Syekh Fauzan dan para ulama yang lain termasuk
yang berlebih-lebihan, ini termasuk nasihat dari kita semuanya, dalam menemukan seseorang. Ya, dalam menemukan seseorang. Mengkultuskan seseorang. Betul, mengkultuskan. Ya, kan masuk ada sebagian ulama masuk Muhammad bin Uwais. Kemudian Profesor Dr. Ja'far Idris, ini para ulama yang manhaj Ahlus Sunnah. Mereka termasuk yang mengatakan di antara salah satu yang berbahaya adalah takdisul bashar, yaitu kultus individu. Nah, apa berkaitan dengan kultus individu ini? Beliau Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya menyatakan dalam kata-kata walaysa al-qadim ayun sibil masaqsa yadu ila tariqati wa yuwali wa yu'adi 'alaiha ghairu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak boleh seseorang itu ya artinya memberikan perwalaan, memberikan loyalitas kepada artinya pada seseorang selamanya, atau menjadikan seseorang untuk dijadikan panutan. Ya, pokoknya kalau yang mulai dari Ustaz Fulan pasti benar. Jadi ketika ditanya misal ini pendapat siapa, pendapat Fulan, oh jangan kalau pendapat Fulan diragukan. Nanti kalau disebut nama Ustaz Fulan, nah baru kalau Ustaz Fulan berarti benar. Jadi sudah menfigurkan, sudah mentokohkan. Dan seseorang memberikan permusuhan dan kecintaan itu juga didasari karena tokoh kita itu. Kalau tokohnya dikritik, berarti itu musuh kita. Tapi kalau tokohnya dipuji, berarti itu adalah saudara kita. Jadi bendera loyalitas dan pelepasan diri itu karena ketokohan. Dan sehingga dengan sekalian jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pernyataan Syekh Utsaimin. Ya, pernyataan Syekh Utsaimin yang ma'ruf atau masyhur yang ada dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana menyatakan yajib al-ummah al-intimah ila madhhab salaf. Ya, jadi wajib bagi umat itu berafilial atau bergabung pada manhaj salaf, bukan bergabung ila hizbin muayyan yusamma as-salafiyyin. Ya, jadi wajibnya umat bergabung pada manhaj salaf, bukan bergabung kepada satu kelompok yang menamakan diri kelompok salafi. Bahkan seorang saya kegiatan saya ini kan misal seorang saya sedang memberikan ceramah di depan warga salafiyun, diminta nasihat. Ya, saya nasihatuka lil ikhwan salafiyin. Apa nasihat Anda untuk saudara-saudara kalangan salaf? Nasihatnya apa? Yaitu dari kata-kata yang diantaranya menggunakan dengan kata-kata nasihat di salafiyin ayyakunu salafiyin kama kana salafus. Ya, jadi nasihat saya untuk kalangan salafi adalah hendaknya Anda semuanya menjadi benar-benar salafi yang berpegang teguh pada as-salafus salih. Dengan kata-kata itu berarti orang-orang tadi sudah salafi belum? Nasihat saya kepada Anda semuanya untuk menjadi benar-benar menjadi orang salafi sebagaimana as-salafus salih itu. Berarti orang-orang itu sudah salafi benar atau belum? Belum. Maaf-maafnya belum. Ya kan, sekali lagi pendapat yang benar yang saya yakini as-salaf wal Islam. Ya, jadi salaf itu adalah Islam itu sendiri. Maka al-Islam dua salaf, as-salaf wal Islam, fa kulluna muslim wa kullu muslim salaf. Jadi salaf itu adalah Islam itu sendiri, dan Islam adalah salaf itu sendiri, dan setiap muslim adalah salafi. Ya, jadi setiap muslim yang benar adalah salafi, dan setiap salafi pasti ada seorang muslim. Maka setiap kita adalah salafi, mau beri nama atau tidak, karena salafi itu adalah sekedar sifat. Ya, bukan sebuah nama yang harus apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari ya dalam kitab Sunnahnya Ustaz. Al-Islam wa sunnah wa sunnah wa Islam. Siapapun yang intimat terhadap Islam berarti dia ahli sunnah. Siapa yang intimat terhadap sunnah maka dia bagian dari ahli Islam. Tanpa harus mengembel-embeli mungkin fulan bin fulan al-muslimin dan mungkin saja. Atau mungkin seperti itu. Karena itu dalam ayat pun demikian. Misalnya
Asyhadu bi anna muslimun. Begitu juga ketika meninggal wala takunna illa wa antum muslimun wa antum muslimun, tidak ada kata fasaluna salafiyun wala takunna illa wa antum salafiyun dan seterusnya. Jadi atau dalam ayat yang lain samakum sabadat anjam samakum muslimin. Ya, samakum muslimin. Allah menyebut kita itu dengan kata-kata muslim. Ya, sehingga demikian maksud ini yang sampai masa Saleh Fauzan ketika berkaitan dengan sebagian kalangan yang menyatakan adanya keharusan menggunakan kata-kata salaf tadi, maka mengatakan itu tidak perlu. Yang penting adalah seseorang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian beliau berdalil dengan ayat-ayat yang lain. Dari mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan kata-kata Islam, yang kata-kata Muslim